Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah PPD atau pengambilan dan pengolahan data ini, saya akan lanjut menjelaskan tentang ANOVA, yaitu ANOVA of Fixed Effect Model. ANOVA dari model Fixed Effect. Oke, jadi merupakan lanjutan materi ANOVA secara general yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Baiklah, yang pertama adalah hypothesis statement of ANOVA. Jadi pernyataan hipotesis dari ANOVA itu sendiri. Most of the analysis work that we will do in this course use the fixed effect model. It means that the values of the vectors are fixed. Jadi sebagian besar analisa secara statistik yang kita lakukan di perkuliahan ini itu menggunakan model fixed effect atau model efek tetap. Artinya adalah nilai faktornya itu sudah tetap gitu. Berikut adalah beberapa definition of terms atau definisi dari istilah-istilah di ANOVA ini. Cell total. Yi equal sigma n which J equal 1 Yig. Jadi untuk jumlah selnya ini ya. Lalu cell average or treatment average, rata-rata sel atau rata-rata perlakuan, Y min I equal Yi divide N. Grand total, hasil total, Y equal sigma A, I equal 1, sigma N, J equal 1, Yig. Lalu grand average, rata-rata total, Y min equal Y divide N, big N, where big N equal A times A little n. Okay. Next is, we are interested in testing the equality of the A treatment means. Jadi di sini kita berusaha untuk tertarik atau berusaha untuk menguji kesetaraan equality dari rata-rata perlakuan A. Di mana hipotesanya ada dua ini, H0 equal mu1 equal mu2 equal mu A. And H1 mu1 not equal mu J for at least one pair of Ig. Jadi untuk H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu A. Untuk H1-nya mu I atau mu I tidak sama dengan mu J untuk setidaknya sepasang I, J ini. Jadi cukup satu pasangan itu sudah cukup untuk menolak H0 ini. An equivalent way to express the above hypothesis is in terms of the treatment effects which average out to zero. By definition, jadi di sini cara yang setara untuk mengekspresikan hipotesis di atas, ya hipotesis ini, dalam hal efek perlakuan dengan rata-rata menjadi 0 itu menurut definisi ini. H0 is tau 1 equal tau 2 equal tau A equal 0. Which means that the treatment levels do not influence the observation. And S1, tau I not equal 0 for at least 1 I. Jadi untuk H0-nya itu tau 1 sama dengan tau 2 sama dengan tau A sama dengan 0. Artinya, tingkat treatmentnya atau tingkat perlakuannya itu tidak mempengaruhi observasi atau pengamatannya. Lalu untuk H1, tau I tidak sama dengan 0 atau untuk setidaknya 1 I gitu. Oke. Itu kira-kira cara untuk ekspresikan hipotesis di atas ini. Setelah pernyataan hipotesis ANOVA ini, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ini. Decomposition of total variance. Dekomposisi dari variansi total. We start with calculating the sum of squares of each term in the variance partitioning model. Since sum of squares of degree of freedom equal variance divide by degree of freedom equal variance. Jadi di sini kita mulai dengan menghitung sum of squares atau jumlah kuadrat dari setiap suku dalam model partisi variance. Karena di sini sum of square jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan itu sama dengan variansi. Jadi the total sum of squares or SST is the measure of overall variability of the data. Jadi di sini SST atau jumlah total kuadrat itu adalah ukuran dari variabilitas keseluruhan data. Di mana rumusnya adalah seperti ini. SST sama dengan sigma A di mana I sama dengan 1, sigma N di mana J sama dengan 1, Yij dikurangi Y rata-rata dikuadratkan. Makanya jumlah kuadrat itu kira-kira sum of square itu.
Okay, next. After some derivation, which is we can see in Montgomery tree, we find that the total sum of square is a sum of the treatment, sum of square, or systematic component, and the sum of square error and the error sum of squares, which is random component. Dengan rumus seperti ini. Jadi setelah kita melakukan beberapa penurunan ya, ini di chapter Montgomery 33, kita bisa tahu gitu bahwa jumlah total kuadrat ini sum of square ini adalah jumlah perlakuan kuadrat dari komponen sistematis dan ditambah jumlah error dari kuadratnya untuk komponen acak. Jadi kita bisa melihat rumusnya seperti ini. SST ini adalah SS treatment, SS perlakuan, ditambah SSE, SS error. Di mana SS treatment rumusnya adalah N sigma A, di mana I sama dengan 1, Y rata-rata I dikurangi Y rata-rata kuadrat. Lalu SS error sama dengan sigma A, I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, YIJ dikurangi Y rata-rata I dikuadratkan. We can see that the SS treatment is a sum of square that difference of the difference between the treatment average, while the SSE is a sum of square of the difference of individual observation within each treatment level, which is itself from the treatment average. Jadi kita bisa lihat bahwa SS treatment atau SS perlakuan itu adalah jumlah kuadrat dari perbedaan antara rata-rata perlakuan. Sedangkan SSE, sum of square error, adalah jumlah kuadrat dari perbedaan observasi pengamatan individual di dalam tiap tingkat perlakuan, di mana ini dalam tiap selnya dari rata-rata perlakuannya. Oke, itu by definition. Lalu, when we divide each SS with the appropriate degree of freedom, we obtain mean squares, which is equivalent of variance. Jadi apabila kita membagi setiap SS dengan derajat kebebasan yang sesuai, kita bisa memperoleh mean squares atau kuadrat rata-rata yang setara dengan variansi. Jadi di mana degree of freedom atau derajat kebebasannya for treatments is A min 1, for errors and big N min A. Jadi untuk treatment, untuk perlakuan itu sama dengan A dikurangi 1, untuk error itu sama dengan N dikurangi A. The results of the above calculations are customarily summarized in an ANOVA table. Jadi kita bisa lihat hasil perhitungan di atas itu bisa kita rangkum ya di dalam tabel ANOVA ini. Di mana kita bisa lihat dari source of variation, sum of square, degree of freedom, mean square, dan F0-nya. Lalu between treatment dari perlakuan di antaranya, perlakuan antara SS treatment atau SS perlakuannya, degree of freedom-nya A kurang 1. Mean square-nya adalah MS treatment. F0-nya adalah MS treatment dibagi MSE. Lalu untuk error within treatment, jadi untuk SS error yang dalam perlakuan itu sum of square-nya SSE, degree of freedom-nya N dikurangi A, mean square-nya atau rata-rata kuadratnya itu adalah MSE, mean square error ya, MSE itu. Lalu untuk totalnya adalah SST, jumlahnya, totalnya. Lalu untuk degree of freedom-nya N dikurangi 1. Ini tambah ini jadi N kurang 1. Oke. Ini kira-kira rangkuman untuk tabel ANOVA-nya. Next adalah remember that the F-test is used to compare two variants. Therefore, we reject A0 if F0 bigger than F alpha A minus 1 N minus A. Jadi kita ingat bahwa uji F atau nilai F ini digunakan untuk membandingkan dua variansi. Jadi kita bisa menolak H0 apabila F0-nya ini lebih besar dari F alpha, F al A min 1, dan Fn dikurangi A. Gitu. Of course, we can also use the p-value approach in the hypothesis testing, which is this is probably more commonly used than the traditional approach above. Jadi di sini kita juga dapat menggunakan pendekatan p-value dalam pengujian hipotesis, di mana ini lebih umum digunakan daripada pendekatan tradisional yang di atas ini. See the ANOVA table construction of the example in Montgomery chapter 3.3. The table
is reproduced here. Jadi ini contohnya dari tabel ANOVA yang dari contoh di Montgomery chapter 33 ya. Ini untuk source of variation, sum of square, degree of freedom, mean square, F0, dan p-value untuk tingkat persen berat dari kapas, error, dan totalnya. Jadi ini hasilnya atau contoh angka-angkanya seperti ini. Sum of square dari persen berat kapas itu 475,76. Degree of freedom-nya 4. Mean square-nya 118,94. Lalu untuk error-nya, sum of square-nya 161,2, degree of freedom-nya 20, dan mean square-nya 8,06. Totalnya ini jumlah jadi 636,96, degree of freedom-nya dijumlah jadi 24. Mencari F0-nya, F0-nya itu sama dengan mean square yang ini 118,94 dibagi 8,06 ini. Yang mean square error. Jadi totalnya menjadi 14,76 dengan p-value-nya lebih kecil dari 0,01. SSE was calculated as the difference between SST and SS treatments. Oke, ini S-nya besar, maaf ya. Jadi SSI ini dihitung sebagai perbedaan antara SST dan SS perlakuan. Therefore, we reject A0 and conclude that the cotton fiber content does influence the tensile strength of the product fiber. Jadi dari sini kita bisa menolak H0 dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kandungan serat kapas itu dapat mempengaruhi kekuatan tarik serat produk, tensile strength-nya. Itu kira-kira kesimpulan dari chapter sampel atau contoh di Montgomery 3.3 ini untuk tabel ANOVA. Oke, next adalah model adequacy checking, pemeriksaan kecukupan modelnya. A model adequacy checking should be included as a standard step in ANOVA. Jadi pemeriksaan kecukupan model ini sebaiknya dimasukkan sebagai langkah standar dalam ANOVA ini. There are several implicit assumptions that we need to check. Ada beberapa asumsi yang cukup implisit yang perlu kita periksa. Ada 3. To properly use the F-test, we are implicitly assuming that the residuals are normally and independently distributed with a mean of 0 and a variance of sigma square, which is NID or 0 sigma square. Untuk menggunakan uji F atau F-test dengan benar, kita bisa secara implisit mengasumsikan bahwa residu itu sudah terdistribusi secara normal dan juga independen dengan rata-rata 0 dan juga variansi sigma kuadrat, di mana NID itu adalah normally and independently, yaitu adalah 0, sigma kuadrat. Lalu we are also assuming an overall variance which is more or less constant. Kita juga bisa mengasumsikan bahwa variansi keseluruhannya yang kurang lebih itu adalah konstan. A commonly used method to check the validity of the above assumption is by constructing several typical residual plots. Residuals are the difference between the values of the individual data points and their respective cell average. Jadi metode yang umum digunakan untuk memeriksa atau mengecek validitas asumsi-asumsi yang di atas ini adalah dengan mengkonstruk ya beberapa plot residual. Di mana residual itu sendiri adalah perbedaan antara nilai titik data individual dan juga rata-rata dari sel masing-masingnya. Itu kira-kira untuk model adequacy checking atau pemeriksaan kecukupan model ini. Itu bisa menggunakan beberapa plot seperti misalnya ini. Yang pertama adalah normal plot of residuals, which is this plot checks the normality of residualnya. Jadi untuk mengecek pertama bisa menggunakan plot normal residu, di mana plot ini kita memeriksa normalitas dari residualnya. Jadi bisa dilihat persebarannya di sini dan semakin linear garisnya, semakin kelihatan jelas normalitas residualnya gitu. Oke. Lalu berikutnya kita juga bisa menggunakan box plot biasa untuk residual vs fits. Jadi kita mengecek nilai residunya terhadap kecocokan value-nya. Jadi kita bisa tahu persebarannya antara residu dan juga fit value-nya, nilai kecocokannya. Di mana responnya adalah fiber strength atau kekuatan fibernya. Oke. Selain itu, kita juga bisa menggunakan residual vs factor.
This graph checks the stability of variance with respect to the value of the vector. Jadi di mana grafik ini itu mengecek atau memeriksa kestabilan variansi sehubungan dengan nilai faktornya. For example, some measurements may tend to exhibit larger variance if its precision is a function of its measure variable. Jadi misalnya, beberapa pengukuran itu akan cenderung untuk menunjukkan variansi yang lebih besar jika presisinya itu adalah fungsi dari variabel yang diukur. Jadi kita membandingkan antara residual dengan persen berat cotton atau persen kapas ini, di mana kita bisa melihat persebaran residualnya untuk masing-masing berat persen berat si kapas ini gitu. Seberapa besar persebarannya untuk pengecekan modelnya ini sendiri, kecukupan modelnya gitu. Oke. Itu kira-kira beberapa cara untuk pengecekan model, kecukupan model dalam ANOVA. Oke. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan secara singkat di ANOVA di Fixed Effect ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.